saya coba record. Kelas online ini dengan mata kuliah struktur beton 1 ini merupakan pertemuan pertama setelah UTS, ujian tengah semester. Mudah-mudahan nilai UTS-nya mendapatkan nilai yang memuaskan. Untuk struktur beton 1, pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai beton balok persegi 4 dengan tulangan tunggal dan beton balok persegi 4 dengan tulangan rangkap. Mudah-mudahan materinya masih pada ingat mengenai prinsip-prinsip hitung serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam menganalisis suatu balok persegi dengan tulangan rangkap dan tunggal. Untuk materi hari ini masih ada kaitannya atau cara hitungnya masih hampir sama dengan balok persegi, namun ada sedikit tambahan karena bentuk daripada penampang balok T berbeda dengan yang dipelajari sebelumnya. Untuk soundnya yang masih aktif mungkin bisa dimatikan karena di sini trouble. Voice-nya yang lain bisa matikan dulu karena di sini trouble. Di mute saja. Untuk referensi yang saya gunakan ini adalah referensinya Anugrah Pamungkas dan Erni Haryati, gedung beton bertulang tahan gempa, penerbitnya ITS Press. Kemudian Ali Asroni, balok beton bertulang Geraha Ilmu 2010. Kemudian ini juga Ali Asroni mengenai kolom fondasi dan balok T beton bertulang itu 2010. Kemudian Prof. Insinyur Rahmat Purwono MSc, perencanaan struktur beton bertulang tahan gempa. Ini penerbitnya ITS Press. Kemudian persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung ini kita masih menggunakan 2013. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai balok juga, tetapi balok dengan tipe balok T atau biasa dikenal dengan tipe T-beam, di mana balok T merupakan yang pengecorannya dilaksanakan bersamaan dengan pengecoran plat lantai atau sering disebut dengan monolit, sehingga plat beton diperhitungkan sebagai sayap dari balok tersebut dengan lebar sayap tertentu. Nah, secara umum balok T dibagi menjadi dua, yaitu balok pinggir atau eksterior dan balok tengah atau interior. Kita bisa membedakan mana yang interior dengan mana yang eksterior. Ini balok T, ini juga termasuk balok T, namun bentuknya seperti L. Ini disamakan dengan balok pinggir atau balok tepi. Kemudian balok tengah ini adalah balok interior. Masih di sini. Selanjutnya pada sisi kiri atas layar itu merupakan pembesian untuk plat lantai dan balok. Nah, di situ bisa dilihat bahwa balok dan plat itu akan dicor bersamaan. Nantinya akan bersifat monolit dan perilaku balok akan berperilaku sebagai balok T. Dan gambar yang di bawah ini, sisi kiri bawah layar merupakan pengecoran yang sedang dilaksanakan. Di sini ada perilaku balok. Balok berperilaku sebagai balok T. Itu bisa digarisbawahi pada saat menahan momen positif, sayap balok tertekan. Tentunya yang hadir di sini sudah mengetahui posisi momen positif ataupun momen negatif pada suatu balok. Nah, kemudian balok berperilaku sebagai balok persegi biasa pada saat menahan momen negatif, sayap balok tertarik. Pada balok tersebut jika dibebani beban vertikal dari atas, maka akan mengalami deformasi atau lendutan seperti gambar, di mana daerah momen positif berada di tengah bentang balok dan bagian bawahnya akan mengalami crack atau retak. Retak-retak itu merupakan crack yang terjadi pada baloknya.
Sedangkan daerah momen negatif yang posisinya dekat dengan tumpuan itu akan mengalami retak di bagian atasnya. Kemudian gambar yang di bawah sini, di bawah layar ini, itu merupakan potongan perilaku balok. Ada section A dan section B. Di section A, daerah tekan persegi akibat momen negatif seperti balok persegi. Di section B, ada dua tipe di sini. Daerah tekan persegi akibat momen positif seperti balok persegi selebar BW. Kemudian yang kedua untuk section B, ini ada zona tekan balok T akibat momen positif. Nah, di sini pada slide selanjutnya di sebelah kanan layar ada sebuah penampang balok T dengan notasi-notasi yang ada. Nah, kalau di bawah sini adalah lebar baloknya, ini kita notasikan sebagai BW. Kemudian untuk tinggi ini kita notasikan sebagai H. Tingginya di sini balok ditambah dengan plat. Kemudian dari as, ini as ulangannya sampai dengan permukaan atas plat. Kemudian itu tebal plat ini kita notasikan sebagai T, dan untuk lebarnya itu kita notasikan sebagai B. Nah, di sini ada keterangan-keterangan bila garis netral berada pada bagian sayap, maka dilakukan analisis seperti pada balok persegi biasa. Nah, misalnya garis netralnya yang kita hitung sebelum kita menentukan analisis balok T, sebelumnya kita harus menghitung dulu posisi garis netralnya di mana. Nah, di sini untuk contohnya, misalnya kalau garis netralnya di atas sini, maka balok tersebut dianalisis dengan balok persegi biasa. Nah, untuk menentukan garis netral ini sudah dibahas di mekanika bahan juga. Kemudian yang kedua, poin yang kedua di sini, bila garis netral berada di bawah plat sayap pada badan penampang, maka dilakukan analisis balok T. Nah, zona tekan berbentuk T. Nah, ini adalah jika di sini posisinya yang merah ini, titik yang merah ini garis netralnya, maka akan dilakukan analisis balok T. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Nah, di sini yang poin yang ketiga, bagian dekat badan penampang akan mengalami tegangan yang lebih besar. Badan daripada baloknya ini, untuk balok T, ini akan mengalami tegangan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang jauh dari bagian badannya. Selanjutnya, di sini ada tampilan mengenai gambar 3 dimensi, view 3 dimensi dan 2 dimensi untuk memudahkan memahami notasi-notasi yang ada. Yang sebelah kiri di bawah yang sebelah kiri layar atas ini merupakan untuk 3 dimensinya. Untuk spannya ini adalah L atau panjang daripada baloknya. Kemudian untuk lebar efektif daripada balok T itu disimbolkan dengan B. Dan selanjutnya ada di sini S1 dengan S2. Itu merupakan span atau jarak antara sisi pinggir balok satu ini ke sisi pinggir balok satunya, itu disimbolkan dengan S1. Kemudian S2 sama, yang BW-nya ini merupakan lebar daripada penampang baloknya. Nah, selanjutnya ada notasi B di sini. Nah, notasi B ini merupakan 1/2 dari S1-nya dari sebelah kiri, kemudian 1/2 S2-nya dari sebelah kanan. Itu untuk tampilan untuk 3 dimensi. Nah, notasi selanjutnya untuk balok D ini sama yang saya jelaskan tadi. Di sini ada BW, kemudian as merupakan luas tulangan, H ini merupakan tinggi dari dasar pada balok ke dasar platnya, kemudian D ini merupakan dari as ini ke permukaan bawah daripada platnya. Kemudian X ini merupakan sisi pinggir. Kalau X ini posisinya dari ini, dan 3D view-nya kalau bisa lihat
dari pinggir ini ke B, itu adalah X-nya. Yang sebelahnya ini. Kemudian di sini ada juga T atau tebal daripada platnya. Nah, untuk zona-zona yang di sini merupakan zona lebar efektif pada balok. Ini bisa kita lihat persamaan-persamaannya ditampilkan di sini. Nah, untuk lebar efektif balok atau BF ini merupakan lebar efektif, lebar yang mengalami tegangan secara merata dan akan memberikan gaya tekan yang sama dengan yang sebenarnya terjadi di zona tekan dengan lebar di aktual. Nah ini bisa dilihat di aktualnya di atas yang saya jelaskan tadi. Kemudian pada saat balok menahan beban, tidak semua bagian plat yang ada di atasnya ikut bersama-sama balok dengan berdeformasi. Nah, poin yang kedua di sini, semakin jauh posisi plat dari sumbu balok, semakin kecil kontribusi plat tersebut pada deformasi balok yang terjadi. Nah, di sini ada SNI. SNI juga ini membahas mengenai konstruksi balok T. SNI 2847 masih menggunakan 2013. Kalau SNI yang baru itu kalau tidak salah ke tahun 2019. Ini belum saya update. Nah, di pasalnya ini, di poinnya ini, poin 8.12.1, pada konstruksi balok T, sayap dan badan balok harus dibangun menyatu atau bila tidak harus diletakkan bersama secara efektif. Nah, maksudnya di sini dibangun secara menyatu, artinya dicor pada saat pengerjaannya, dicor antara balok dan platnya itu harus bersamaan. Kemudian poin selanjutnya ini pasal 8.12.2, lebar slab efektif sebagai sayap balok T tidak boleh melebihi 1/4 panjang bentang balok. Nah, di sini ada rumusnya, T efektif harus lebih kecil daripada 1/4 L atau bentang daripada balok. Ini masih asumsi untuk balok T. Nanti ada juga untuk balok L. Kemudian di sini dan lebar efektif sayap yang menggantung pada masing-masing sisi badan balok tidak boleh melebihi. Nah, di sini 8 kali tebal slab. Bisa dilihat di sini B efektifnya harus lebih kecil daripada BW-nya ditambah 8 dan dikali dengan TS-nya atau 8 kali tebal slabnya. Kemudian saya lanjutkan yang poin B, setengah jarak bersih ke badan di sebelahnya. Maksudnya B efektifnya harus lebih kecil, BW ditambah 0,5 kali JB, setengah jarak bersih ke badan di sebelahnya. Nah, kemudian asumsi untuk balok L terbalik atau balok eksterior. Ini untuk balok dengan slab pada satu sisi saja, lebar sayap efektif yang menggantung tidak boleh melebihi yang pertama 1/12 panjang bentang balok. Nah, di sini B efektif BW ditambah 1/12 dikali panjang bentang balok atau L. Kemudian yang B ini 6 kali tebal daripada slabnya atau B efektifnya harus lebih kecil, BW ditambah 6 kali TS-nya tebal slabnya. Kemudian poin yang ketiga atau C di sini, setengah jarak bersih ke badan di sebelahnya. B efektif harus lebih kecil daripada BW ditambah 1/2 dikali JB-nya. Nah, itu adalah asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan B efektif daripada baloknya, biar balok T kemudian balok L terbalik atau yang posisinya di eksterior. Jadi di sini balok T merupakan interior, kemudian balok L yang terbalik ini merupakan eksterior. Kemudian 8.12.4, balok yang terpisah di mana bentuk T digunakan untuk memberikan sayap. Untuk luasan tekan tambahan harus mempunyai ketebalan sayap tidak kurang dari setengah lebar badan balok. Ini TF
harus lebih besar daripada 0,5 atau setengah daripada BW-nya. Kemudian, dan lebar efektif sayap tidak lebih dari 4 kali lebar badan. Efektif lebih kecil daripada 4 kali BW-nya. Nah, itu untuk asumsi-asumsi yang ada untuk menentukan lebar efektif daripada baloknya. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk gambarnya untuk lebih jelas. Gambar di atas adalah gambar di mana posisi balok T interior dan eksterior. Bisa dilihat di mana posisi interior, di mana posisi eksterior. Ini balok eksteriornya atau balok L terbalik, kemudian interiornya balok T yang di tengah ini, serta arah distribusi beban plat yang terjadi. Jadi distribusi beban ke arah balok tersebut seperdua bentang balok seperti yang terlihat. Nah, di sini ada distribusinya. Jadi distribusinya ini untuk beban platnya ini seperdua dari bentang daripada platnya ini. Nah, untuk B efektif BE, BE-nya harus lebih kecil dari 3 persamaan yang ada di bawah sini. Jadi untuk BE, jadi BE ini adalah BE efektif balok. Jadi ada persamaan juga di sini. Di sini juga ada. Ini sama seperti tadi yang saya jelaskan. Saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk di analisis balok T. Ini terbagi atas 2. Yang pertama, kasus I atau kasus pertama ini